Shalom, salam damai di dalam Kristus. Bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kepada firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 dan 20 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Rekan-rekan, jika kita melihat dunia saat ini, mungkin dapat kita simpulkan dengan satu kata, yaitu kacau. Bagaimana tidak? Banyak penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan di mana-mana. Bahkan tak jarang anak muda yang melakukan segala hal karena menganggap kehidupan hanya sekali. Maka dari itu harus lakukan apapun yang kamu mau. Inilah realita dunia sekarang. Apa tindakan kita terhadap kerusakan dunia yang ada? Apakah kita diam saja? Atau ya aku mau bantu dunia ini, tapi bingung, tapi susah. Rekan-rekan, salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan dalam memperbaiki dunia ini adalah memberitakan Injil. Injil lah sebenarnya jawaban dari setiap permasalahan dunia yang ada. Tuhan meminta pertanggungjawaban kita bagi setiap orang yang belum percaya, yang hidup di sekitar kita. Tapi memang dalam perjalanannya kita sering melihat misi sebagai sebuah beban. Namun, mari kita merubah perspektif kita. Saat kita dapat tanggung jawab misi adalah sebuah hal istimewa yang luar biasa, yang adalah sebuah tanggung jawab besar, yang adalah juga sebuah kehormatan yang besar untuk dipakai oleh Tuhan. Misi kita mencakup dua hak istimewa besar, bekerja dengan Tuhan dan mewakilinya. Rekan-rekan, tadi kita sudah baca ya Markus 16 ayat 15. Teks ini Tuhan berikan saat dia sedang menampakkan kepada murid-muridnya. Faktanya, sungguh mengherankan untuk menyadari bahwa meskipun menyaksikan banyak tanda ajaib selama penampakan pasca kebangkitannya, beberapa dari 11 rasul pilihan Kristus masih meragukan kebenaran di dalam hati mereka. Maka tibalah waktunya untuk instruksi terakhirnya dan mengumpulkan para pengikutnya. Di sini ada kata perintah beritakanlah Injil. Kata proklamirkan itu bermakna sebuah kata yang bernada kemenangan. Karena Kristus yang sudah bangkit, menang atas maut itu menjadi inti pusat dari berita Injil. Jadi, penekanannya di sini adalah bahwa murid-murid Yesus termasuk kita memiliki tanggung jawab untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan yang disediakan oleh Kristus Yesus. Kabar baik itu adalah tawaran pengampunan dosa dan tawaran hidup kekal. Tuhan ingin kita tahu bahwa dunia membutuhkan Injil. Setiap belahan dunia, pria dan wanita adalah sama, berdosa, rusak, dan terpisah dari Tuhan. Rekan-rekan, faktanya Injil tidak hanya untuk diberitakan, namun juga harus dihidupi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi Injil Kristus. Saat Tuhan memilih kita, Tuhan akan memampukan kita. Rekan-rekan, di luar sana masih ada orang yang ngakunya percaya Tuhan tapi hidup belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gak usah jauh-jauh, lihat gereja kita. Di dalamnya masih banyak orang yang struggle sama Tuhan. Lihat mereka butuh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa langkah kecil yang telah kita lakukan? Misi bukan berbicara tentang kekuatan kita, karena Allah sendirilah yang akan memampukan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pemberita Injilnya di dalam dunia ini. Amin.